Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Siska Permatasari. Saya adalah guru kelas 9 dari SMP 3 Pajosoan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 di LPTK Universitas di Tapanuli Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN dengan materi teks prosedur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan mata pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak ibu semuanya tolong bersihkan lokalnya. Jika ada sampah tolong dibuang ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sekarang sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas siapkan kelasnya. Siap, gerak. Berdoa, mulai.
Nah, sekarang kita ibu lihat anak-anak ibu masih ada yang mengantuk. Alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Semuanya tolong dulu ya. Kita ambil videonya. Teks yang bercerita tentang suatu yang pernah terjadi atau kisah zaman-zaman dahulu. Nah, sudah paham anak ibu tentang teks naratif? Sudah, berarti kita sudah bisa memasuki tentang teks prosedur. Nah, tentang teks prosedur. Nah, kita udah tentang di sini ada siswa melaksanakan pretest. Nah, pretest ini ada linknya, ibu kirim di dalam HP. Kalau Ananda buka grupnya, Ananda isi pertanyaan-pertanyaan di dalam link tersebut ya. Peserta didik mendapat informasi dari teks prosedur yang tepat. Kalau kita mencari sebuah informasi tentu dengan teks prosedur. Nah, yang kedua apa? Peserta didik dapat mempraktekkan prosedur membuat resep yang benar. Nah, sebelum ini ibu akan memberikan sedikit motivasi terhadap anak ibu. Kalau kita misalnya memiliki cita-cita nggak?
Dengan sekolah. Kalau kita sekolah ini harus belajar. Iya kan? Nah, baru kita bisa masuk ke kegiatan kita, yaitu materi kita apa? Teks prosedur. Nah, teks prosedur. Sini, Ibu minta salah satu anak Ibu siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Saya menunjukkan langkah-langkah untuk sesuatu atau membuat langkah-langkah sesuatu atau makanan. membuat makanan. Ya, memang benar. Membuat sesuatu atau membuat jenis makanan. Nah, di sini adanya ciri-ciri teks prosedur ada berapa? 6. Ada 6 buah. Yang pertama langkah-langkah. Nah, di dalam teks tentu adanya langkah-langkah. Misalnya kita membuat kue bolu. Tahu anak-anak Ibu apa itu kue bolu? Tahu. Sering kita makan? Sering. Nah, tentu kalau kita ingin membuat kue bolu tentu ada langkah-langkahnya. Pertamanya apa yang kita lakukan? Menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan. Betul. Selain menyiapkan bahan, tentu adanya alatnya. Contohnya seperti mangkok atau kompor, atau kita membuat kue donat itu ada kualinya. Keenam, bersifat logis. Di sini adanya struktur teks prosedur. Adanya yang pertama Terdapat dulu yang bisa dalam di sini yang pertama adanya tujuan bagian dari bagian ini terdapat judul yang sudah menggambarkan tujuannya. Nah, judulnya adalah membuat kue bolu. Nah, itu dikatakan judulnya. Kalau materialnya, bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan atau panduan awal. Nah, yang kayak tadi, ada bahannya, ada alatnya, kayak ada panci, kompor. Apa bahan-bahannya? Kayak telur, tepung, gula, mentega, itu bahan-bahannya. Yang kayak kompor itu adalah
interaktif nih. Di dalam teks prosedur kayak bungkusan mie atau kita membuat kue bolu, di sini katanya alirkanlah, taruhkanlah. Misalnya, tuangkanlah adonan kue ke dalam cetakan. Itu dikatakan menggunakan kata kerja imperatif. Nah, di sini ada yang ketiga dan keempatnya menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi dengan kata lalu, kemudian, atau setelah. Dengan kata setelah dituangkan adonan lalu dipanaskan ke dalam oven atau ke dalam kukusan. Nah, itu kata setelah adalah kata konjungsi. Nah, di sini paham anak Ibu? Nah, di sini adanya langkah-langkah menulis teks prosedur. Pertama, adanya pikirkanlah satu hal yang menarik ini dan bergunanya seperti apa nih ya? Bermanfaatkah cara membuat kue bolu tadi? Bermanfaat. Nah, apanya bermanfaat? Kalau kita sudah bisa membuat kue bolu atau kue yang lain, bisa kita jual. Nah, sepertinya anak ibu lihat masih ada yang ngantuk ya. Masih ada yang ngantuk. Nah, kurang semangat sepertinya. Ibu minta anak-anak ibu kita tetap semangat ya. Ya, Bu. Kamu berdiri. Kamu harus tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah semuanya? Tepuk semangat. Dan tidak ada yang ngantuk. Nah, di sini ada sebuah video. Di sini Ibu udah membagikan kelompok anak-anak Ibu. Ada kelompok nasi goreng dan membuat seblak dengan membuat mie ayam. Nah, di sini mana yang kelompok membuat seblak? Membuat seblak. Nasi goreng. Nah, kalau membuat mie ayam. Tolong perhatikan videonya ya. Kalian setuju gak sih kalau di rumah tuh nyenangin banget? Kamu bisa cosplay jadi penjual apa aja termasuk mie ayam ini. Pertama kita siapin dulu semua Perhatikan bahan ya. yang akan digunakan. Untuk takaran dan apa saja resepnya udah aku tulis di video ya. Untuk bumbunya ini kita haluskan dulu, kemudian kita tumis di minyak yang cukup banyak. Tumis sampai harum dan matang. Kalau udah matang tinggal kita masukin ayam suirnya. Nah, kalau udah tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata tinggal kita masukin kecap manisnya. Untuk tingkat kemanisannya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke, lanjut tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata tinggal kita masukin gula merah, garam, dan juga bumbu penyedapnya. Resep ini adalah resep mie ayam andalanku ya teman-teman. Selain karena rasanya yang tentunya enak, bikinnya juga gampang banget. Cukup dicemplung-cemplung aja udah jadi. Terus rasanya juga malah lebih enak karena lebih konsisten daripada beli. Kadang enak, kadang B aja gitu. Nah, di sini kita kan udah membagikan kelompoknya ya. Nah, lanjut aja anak ibu membuat LKDD-nya. Kelompoknya yang mana? Iya. Membuat seblak mana? Nah, diskusi dengan kelompoknya ya. Membuat nasgor.
kami, yaitu akan dibacakan oleh Delia. Untuk membuat sarung berseblak, pertama bahan yang diperlukan 100 gram kerupuk mentah, 1 butir telur, 1 batang daun bawang, 2 siung bawang putih. Kesimpulan diskusi kami, yaitu dari hasil diskusi ini kita memahami bahwa teks prosedur harus berisi tujuan, bahan, dan langkah-langkah yang logis serta berurutan. Nah, gimana hasil diskusinya? Seblak bagus nggak? Menarik nggak? Nah, gimana penampilan kelompok seblak? Bagus nggak? Kita sekarang kelompok siapa lagi? Mie ayam. Kelompok mie Ayam. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mie Ayam ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Linda. Bahan-bahan yang diperlukan mie ayam 250 gram mie telur atau mie basah, 150 gram daging ayam potong kecil-kecil, 2 siung bawang putih. Nah, gimana? Kelompok mie ayamnya bagus nggak cerita? Nah, kita tahu cara membuat mie ayam jadinya. Nah, bagus nggak penampilannya? Bagus. Kita bisa tahu cara memasak mie ayam jadinya dari tugas temannya kita. Nah, terakhir kelompok nasi goreng. Orang ibu minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng: 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang putih cincang halus, 3 siung bawang merah iris kecil, 1 sendok kecap manis, setengah sendok garam, setengah penyedap rasa. Gimana hasil diskusi dari kelompok nasi goreng? Bagus nggak? Nah, tolong tepuk tangannya sekali. Ada proses. Nah, masih dengan grup tadi. Nah, ibu kan kirim lagi hasil pertanyaan. Tolong Anda jawab. Nah, sini anak-anak ibu kan udah paham apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Di sini ibu minta salah satu siswa ibu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Ayo, Delvina. Teks prosedur yaitu teks berisi tujuan, bahan, dan langkah-langkah yang logis serta berurutan. Berikan tepuk tangan untuk Delvina dengan sini ada kertas. Ibu minta anak ibu membuat sebuah unicorn atau emoji, ya. Emoji itu ada yang kayak wajah sedih atau marah, sedih, atau kesal, gambar wajah, ya. Nah, sudah? Sudah, Bu. Oh ya, hampir ibu lupa. Minggu besok kita kan sudah
Siap. Syukur. Dimulai. A